Aparat TNI berhasil menemukan tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Selasa 16 Januari 2020. Tidak hanya itu, serangan yang dilakukan TNI juga dipastikan mengenai salah seorang anggota KKB. Mengetahui adanya serangan dari TNI, puluhan anggota KKB kemudian melarikan diri. Karena berhasil menggerebek persembunyian anggota KKB, prajurit TNI yang sekarang berjaga di wilayah tersebut bersiaga untuk mengantisipasi adanya aksi balasan. Saat melakukan pemantauan di markas KKB itu, TNI mendapati ada sekitar 70 anggota KKB. Mereka dilengkapi dengan 20 pucuk senjata api. Wakil Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Daksianturi mengatakan, KKB yang bersembunyi di distrik Titigi tersebut terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggen dan militer Murib. 2 kelompok itu dianggap yang selama ini sering melakukan aksi teror di wilayah Puncak. Setelah melakukan penyisiran sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian KKB, akhirnya TNI berhasil menemukan markas KKB. Markas KKB itu ditemukan di sebuah perkampungan di distrik Titigi. Setelah memastikan markas KKB, TNI kemudian melakukan serangan jarak jauh. Dari 2 tembakan yang dilancarkan TNI, 1 diantaranya berhasil mengenai salah seorang anggota KKB. Kita sempat lepaskan tembakan 2 kali. Yang pertama diyakini berhasil mengenai salah seorang KKB yang kemudian digotong oleh teman-temannya dalam sebuah honai, kata Wakil Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Daksianturi saat dihubungi Kamis 16 Januari 2020. Setelah TNI melancarkan serangan tembakan jarak jauh, puluhan anggota KKB yang bermarkas di distrik Titigi Tunggang Langgang melarikan diri. Seorang anggota KKB yang terkena tembakan aparat juga terlihat digotong rekannya ke dalam honai. Saat ini kita siaga 1 untuk mengantisipasi adanya balasan dari KKB, kata Daksianturi. Dari penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian, senjata rakitan yang digunakan KKB di Papua ada sebagian yang diduga berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Karena itu pihaknya bersama dengan TNI akan melakukan upaya pengusutan temuan tersebut. Senjata rakitan ini terindikasi sudah masuk di Papua, kata Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpau di Timika. Selain senjata rakitan dari Lumajang, ia juga mengidentifikasi adanya penyelundupan senjata yang dilakukan dari Papua Nugini dan dari Filipina. Penyelundupan senjata tersebut mayoritas melalui jalur tikus di wilayah perbatasan. Juga diberitakan kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin beringas terhadap warga sipil maupun aparat keamanan. Pasalnya setelah 2 hari lalu mereka menyerang anggota Brimob di Kenyam, Nduga, Papua. Pada Senin 13 Januari 2020 pagi, mereka juga diduga menyerang rombongan bus karyawan PT Freeport Indonesia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena tembakan yang diduga berasal dari KKB itu
hanya mengenai kaca bus sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa, kata Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw. Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8:42 waktu Indonesia Timur. Saat itu rombongan bus karyawan PT Freeport Indonesia sedang melaju dari kota Tembagapura, Mil 68 menuju Terminal Gorong-Gorong Kota Timika, Mimika, Papua. Ketika di tengah perjalanan, atau tepatnya di Mil 53, dua bus pengangkut karyawan ditembaki oleh orang tak dikenal yang diduga dari KKB. Sebelumnya pada Sabtu 11 Januari 2020 lalu, hal serupa juga terjadi di Kenyam, Nduga, Papua. KKB yang diduga pimpinan Egyanus Koyoga menyerang seorang anggota Brimob Polda Maluku, Baratu Luki Darmadi, 26 tahun, yang saat itu sedang akan membuang sampah. Meski tidak ada korban jiwa dalam serangan itu, namun Baratu Luki Darmadi mengalami luka tembak di bagian paha. Mendapat serangan itu, aparat keamanan yang berjaga di pos Brimob setempat melakukan tembakan balasan. Hingga kemudian, baku tembak baru berhenti saat KKB melarikan diri ke dalam hutan. Kapolres Mimika AKBP Igusti Gede Era Adinata mengimbau seluruh kendaraan yang melintas ruas jalan tambang PT Freeport Indonesia yang menghubungkan Timika menuju Tembagapura menggunakan fasilitas anti peluru atau armor. Hal ini untuk mencegah adanya korban jiwa menyusul terjadinya teror penembakan yang diduga didalangi oleh kelompok kriminal bersenjata. Pasca kejadian penembakan terhadap kendaraan karyawan di Mil 53 pada Senin 13 Januari lalu, kami langsung berkoordinasi dengan pihak manajemen PT Freeport terkait dengan informasi intelijen yang ada. Salah satunya yaitu penggunaan mobil armor. Penggunaan kendaraan-kendaraan armor itu untuk lebih membuat aman warga, terutama karyawan maupun aparat, agar menghindari korban jiwa, kata AKBP Era di Timika Jumat 17 Januari kemarin. Era meyakini teror penembakan yang diduga didalangi KKB Kalikopi pimpinan Joni Botak tersebut bertujuan untuk menebarkan teror dan ancaman kepada karyawan maupun aparat bahwa kelompok sipil bersenjata itu masih eksis. Tentu KKB ingin memberi pesan kepada semua pihak bahwa mereka masih ada, sehingga kita harus selalu waspada dan meningkatkan pengamanan sesuai dengan standar operasi prosedur, kata Era. Di beberapa lokasi yang rawan penembakan oleh KKB di sepanjang ruas jalan tambang Freeport dari Timika ke Tembagapura itu nantinya akan dipasang perimeter untuk menghalangi upaya KKB terus menebar teror penembakan sebagaimana yang marak terjadi beberapa tahun sebelumnya yang merenggut korban jiwa karyawan maupun aparat. Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw menyebut salah satu solusi untuk meminimalisasi terulangnya teror penembakan di ruas jalan poros tambang Freeport yaitu dengan membuat perimeter atau pagar di beberapa titik yang rawan teror penembakan. Bagaimana cara untuk membatasi kembalinya upaya-upaya yang akan dilakukan oleh para pelaku penembakan di dekat area Freeport itu? Kami mengusulkan untuk dibuat perimeter atau pagar-pagar untuk membatasi terutama di jalan-jalan tradisional yang sering dilalui oleh warga masyarakat maupun pelaku penembakan, kata Paulus beberapa waktu lalu.